Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 9 April 2025, pelajaran kedua, triwulan kedua. Dengan judul untuk hari ini, berurusan dengan kematian. Mungkin aspek paling kejam dari hidup di dunia yang terpisah dari penciptanya adalah bagaimana kematian mengintai di latar belakang setiap kehidupan, siap menyerang kapan saja. Ini adalah upah dosa, hukuman yang kita bayarkan karena telah terputus dari satu-satunya sumber kehidupan di alam semesta, Sang Pencipta. Dengan demikian, itu memainkan peran utama dalam nubuatan Alkitab, baik realitasnya maupun yang lebih penting solusinya yang hanya ditemukan dalam Yesus dan kematian serta kebangkitannya. Baik penyebutan pertama tentang kematian dalam Alkitab dan kemunculannya yang pertama memancarkan banyak terang pada tema utama ini dalam nubuatan, membantu kita memahami beratnya masalah dosa dan memberi kita sarana-sarana penting untuk memahami solusi Tuhan atas masalah tersebut. Bacalah Kejadian 2 ayat 15-17, Kejadian 4 ayat 8-15, 1 Korintus 15 ayat 15-19, dan Wahyu 1 ayat 18. Apakah yang bagian-bagian ini yang termasuk penyebutan pertama dan terjadinya kematian? Ceritakan kepada kita tentang mengapa orang-orang mati, bagaimana Tuhan memandang kematian, dan apa solusinya untuk masalah kita. Saya baca dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 4 ayat 8-15. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. 1 Korintus 15 ayat 15-19. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita sering mengatakan bahwa kematian hanyalah bagian dari kehidupan. Itu adalah suatu kebohongan. Kematian adalah lawan dari kehidupan, kehancuran hidup.
Itu adalah penyusup asing yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari pengalaman kita di sini. Meskipun kita sudah terbiasa dengan kematian, hati kita tetap protes keras saat menghadapinya, seolah-olah umat manusia masih secara kolektif menyadari bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar dengannya. Betapapun menyakitkannya kematian, ada beberapa contoh kematian yang tampak lebih tragis daripada yang lain, seperti kematian seorang anak. Sebagian besar kita berharap bahwa orang tua akan mendahului anak-anak mereka dalam kematian, dan kita telah menerimanya sebagai tatanan yang normal. Namun, kematian pertama yang dicatat dalam kitab suci bertentangan dengan norma yang diharapkan. Sebelum Adam dan Hawa mengalami kematian itu sendiri, mereka mengalami tragedi kematian ketika putra mereka yang benar dibunuh oleh saudaranya yang tidak benar. Itu adalah kematian yang sangat tidak adil. Pikirkan tentang Yesus, orang benar yang dibunuh oleh orang tidak benar, seperti Habel. Kematian apa yang bisa lebih tidak adil daripada kematian Kristus? Persamaan lain apa yang mungkin ditemukan antara kematian Habel dan Kristus di kayu salib? Bagaimana sifat kematian Habel dapat membantu kita memahami mengapa Yesus memiliki kunci kuburan dan kematian, dan apa yang Tuhan tawarkan kepada kita di dalam Dia? Tanpa pemecahan masalah kematian, mengapa hidup kita pada akhirnya tidak berguna, tidak berarti, dan sia-sia? Apakah yang diajarkan fakta ini kepada kita tentang betapa bersyukurnya kita atas apa yang telah Yesus lakukan bagi kita? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 9 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.